Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar TKD. Kali ini kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Materi kita kali ini masih mengenai sejarah, lebih tepatnya mengenai upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, dalam suatu sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa bangsa-bangsa yang dikuasai Jepang, termasuk daerah Hindia Timur, akan diperkenankan merdeka kelak. Pada 29 April 1945, dibentuklah suatu badan yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI. Tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, BPUPKI akhirnya diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan Ketua Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosangiin atau Gedung Pancasila. Nah, pada sidang pertama ini dibahaslah mengenai dasar negara. Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari kemudian, pada 31 Mei 1945, Supomo membacakan gagasannya yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Keesokan harinya, pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan yang diberi nama Pancasila. Pancasila berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rumusan Trisila yang berisi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian rumusan Ekasila yang berisi gotong royong. Nah, oleh sebab itu, pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila dan pada 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Antara sidang pertama dengan sidang kedua BPUPKI terdapat masa reses. Nah, akhirnya dibentuklah Panitia 8 atau Panitia Kecil yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Tujuan dibentuknya dari Panitia 8 ini untuk memeriksa usulan dasar negara yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Hasil rapat panitia kecil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya Indonesia lekas merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang ada dirancang untuk diberi semacam pembukaan. Yang ketiga, menerima anjuran dari Insinyur Soekarno. Dan yang keempat, membentuk suatu panitia kecil penyelidik usul-usul dasar negara. Nah, selanjutnya dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, tujuan dari Panitia 9 ini adalah sebagai penyidik usul-usul atau perumusan dasar negara. Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, Masa Rancangan Pembukaan UUD 1945 diberi nama oleh Insinyur Soekarno Mukadimah, oleh Muhammad Yamin Piagam Jakarta, dan oleh Sudirman Wirjo Sanjojo Gentleman's Agreement. Kemudian, rumusan Panitia 9 itu diberi nama Piagam Jakarta, yang rumusannya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sidang kedua PPPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945 yang membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Kemudian dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Adi Kusno Cokro-Sudioso, dan Panitia Ekonomi Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membentuk lagi panitia yang lebih kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu Mister Supomo, Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Hasil rumusan panitia kecil ini disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa, yaitu Hussein Sojadiningrat, Haji Agus Salim, dan Supomo. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian pada 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang UUD 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno mengenai pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, demikianlah video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam 1 TKD.